Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah seksi sekolah minggu. Bagaimana minggu lalu? Ibadahnya luar biasa atau enggak? Luar biasa bukan? Puji Tuhan. Mari abang undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Bapa aku datang padamu. Yuk kita bernyanyi demi kemuliaan nama Tuhan. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Marilah kita bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Taurat Tuhan yang ke-10. Sebelum kita membaca Taurat ke-10, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Baik adik-adik, kita akan membaca Taurat Tuhan yang ke-10. Yuk kita baca secara bersama-sama. Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 2, 2, 3 ya. Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita akan membaca ayat hafalan
Sebelum kita membaca ayat hafalan, kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Kita membaca ayat hafalan dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Yuk kita baca secara bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita ulangi sekali lagi, Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya dan dilakukan secara sehari-hari. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali bernyanyi Ku Istimewa. Siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Dia lahir dalam
katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, kita semua istimewa di mata Tuhan Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, selamat hari Minggu. Hari ini kita sekolah minggu. Ya kan adik-adik? Mem senang hari ini kita bisa beribadah dengan baik. Nah, sekarang ada lagi yang belum. Apa ya? Nah, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Oke lah adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan karena kasih setiamu sampai pada saat ini Tuhan. Kami masih dapat memuji dan memuliakan namamu di acara kebaktian kami ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Hadirlah Engkau Bapa di hati kami, di hati adik-adik kami sekolah minggu, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Turunkan Roh Kudus-Mu agar dapat bekerja, dan kami berikan hikmat yang bijaksana dan kemampuan supaya firman-Mu itu bisa melekat di hati kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, berkati kami juga yang akan menabur firman-Mu, berkati juga adik-adik kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, nah coba ayo kita ambil Alkitabnya biar kita baca bersama-sama, yaitu ya. Nah, sudah. Baiklah. Hari ini firman Tuhan menyapa kita yaitu yang diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke, udah? Nah, Mem tunggu beberapa detik. Ayo. Oke, kayaknya udah ya. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung anak panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, demikian firman Tuhan ya adik-adik. Nah, tentunya kita judul khotbah kita hari ini yaitu yang berjudul Aku Berharga di Mata Tuhan. Minggu yang lalu juga ya, berharga di mata Tuhan. Nah, ini juga lanjutan berharga di mata Tuhan. Nah, minggu yang lalu sudah dijelaskan berharga itu adalah istimewa, ya kan? Kemudian selain istimewa juga apa? Penting. Selain penting apa lagi? Nah, berguna, iya kan? Nah, selain berguna apa lagi ya? Nah, apa? Sangat baik, iya kan? Nah, dikatakan berharga ya apabila sesuatu itu disayangi.
dikatakan berharga jika dijaga baik-baik. Kemudian dikatakan juga berharga kalau dipelihara, ya kan anak men? Nah, dipelihara dengan baik. Nah, jadi sesuatu yang dikatakan berharga itu tetap terpelihara. Nah, adik-adik, suatu hari seorang ayah memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya disuruh memilih, ya. Lalu, ayo anak-anak silakan pilih apa yang kamu rasa perlu untuk kamu dan berguna untukmu. Nah, mereka dibawa ya, kemudian sampai di suatu tempat penjualan, ada yang memilih sesuai dengan selera masing-masing. Lalu ayahnya bertanya, kamu kok pilih ini? Loh, aku perlu ini, aku sangat sayang sama benda ini. Nah, si abang tadi, aku perlu ini ayah, aku sangat mencintai dan menyayangi dan memerlukan benda ini. Nah, mereka masing-masing mengambil sesuai dengan apa yang kebutuhan mereka. Adik-adik, nah, masing-masing anak berbeda keinginannya, masing-masing anak berbeda seleranya. Nah, setelah sampai di rumah, mereka merawatnya dengan baik. Si abang tadi merawatnya dengan baik. Dia menginginkan tadi sepatu roda contohnya. Nah, si abang tadi menginginkan gitar contohnya. Nah, sepatu rodanya ini dia rawat baik-baik, dia simpan di tempat yang aman, kemudian tak seorang pun boleh menyentuhnya. Kan si abang juga seperti itu. Nah, mereka memiliki barang yang berharga buat mereka. Nah, manusia juga seperti itu. Ayah dan ibu kita mempunyai sesuatu yang berharga buat mereka. Kalau memsi yang berharga yaitu adalah keluarga. Nah, di dalam lagu kan ada harta yang paling berharga adalah keluarga, ya kan? Nah, mem sayang anak-anak, sayang suami, sayang bapak, sayang orang tua. Nah, kamu juga seperti itu kan, anak mem? Nah, sekarang Tuhan juga katanya berharga kepada siapa? Kepada manusia, kepada kita, kepada kamu, kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang mem tanya, kenapa? Ayo, kenapa? Siapa tahu? Nah, udah ada yang jawab loh. Katanya, iyalah mem, karena anak Tuhan. Iya. Tuhan berharga kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan dari tangannya yang lembut. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan dan dihembuskan napas kehidupan ke dalam manusia itu sehingga manusia itu bisa hidup dan bernapas. Luar biasa ya adik-adik, luar biasa. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha sempurna dan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada manusia itu. Supaya manusia itu bisa hidup, supaya manusia itu bisa bekerja, supaya manusia itu bisa melaksanakan kegiatannya. Adik-adik semuanya, apakah kamu sayang gak kepada Tuhan? Kenapa? Pasti sayang loh. Kenapa Tuhan sudah menciptakan kita, ya kan? Nah, Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan. Tuhan sangat menyayangi kita. Karena terutama Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, memberikan kepada manusia itu berkat dan memberikan sesuatu yang istimewa untuk manusia. Adik-adik, kenapa mem bilang seperti itu? Manusia itu adalah yang istimewa diciptakan Tuhan.
manusia itu adalah yang paling berharga. Karena apa tadi membilang? Karena diciptakan dengan tangan-tangan kasih. Adik-adik yang kasihi, kita hidup diberikan Tuhan pikiran, akal. Berbeda kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain, adik-adik, nah seperti kamu lihat di YouTube itu ya, hewan misalnya seperti monyet, seperti anjing. Nah itu dia punya apa? Punya kegiatan karena dia sering dilatih, ya kan? Karena dia sering diajarin, sehingga dia kebiasaannya melakukan apa yang dilakukan, yang dilatih sama dia. Tetapi kalau manusia tidak. Manusia itu bisa berpikir mana yang baik. Nah, karena apa? Itulah istimewanya manusia diciptakan Tuhan, mempunyai budi dan akal yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, manusia itu dibentuk dengan tangan Allah yang kudus tadi. Nah, oleh sebab itu Allah begitu mengasihi dan menjaga, melindungi serta memelihara semua baik kehidupan, baik pendidikan, baik berkat-berkat melalui orang tua kita. Tuhan kita Yesus Kristus rela juga. Rela apa ya? Rela memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia, adik-adik. Nah, coba kita bayangkan kalau kita cuma sendiri, lalu Tuhan bilang, mari anakmu, mama kita kasih enggak? Enggak. Takut. Kenapa? Nah, kita takut. Tapi kalau Tuhan, dia kasih anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Itulah berharganya Tuhan bagi kita, dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita dianggap sebagai pusaka. Ya adik-adik, pusaka yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Adik-adik, sebab itu kita harus bersyukur. Nah, bagaimana kita bersyukur? Kita harus mampu menghargai ciptaan Tuhan dengan tidak merendahkan orang lain. Sebab sikap yang merendah itu Tuhan tidak inginkan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Nah, merendahkan orang lain berarti merendahkan Tuhan Sang Pencipta kita. Adik-adik yang sayangi, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan mengajarkan kita untuk menghargai anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah suatu pusaka yang berharga dari Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, ya kan? Dan juga suatu anugerah dari Tuhan untuk orang tua kita. Ya kan? Untuk orang tua kita. Yang harus dilindungi oleh ayah kita. Ya kan? Kalau Tuhan sudah memberikan anak-anak kepada orang tua, lalu orang tua itu harus menghargai pemberian Tuhan itu, sehingga anak-anak itu dipenuhi kebutuhannya, dia kan, dipenuhi sekolahnya, dipenuhi kebutuhan hidupnya, dipenuhi biayanya, pendidikannya dan sebagainya. Nah, itu tandanya orang tua sayang dan menghargai anaknya. Begitu juga Tuhan menghargai anak-anak. Karena berkatnya Tuhan itu kepada anak-anak, maka diberikan orang tua itu anak-anak, sehingga orang tua itu menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Itulah adik-adik, makanya di dalam ayat yang keempat dikatakan di situ bahwa
anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan. Maksudnya, ayo siapa tahu kalau pahlawan itu ya biasanya di suatu tempat itu udah gagah berani, luar biasa, orang yang teruji, apalagi yang dibawa perang. Nah, sudah ternama, udah luar biasa. Tetapi kalau dikatakan anak panah apa? Anak panah itu senjata. Senjata yang dibawa berperang. Kalau seorang pahlawan membawa senjata yang sudah cukup baik, yang sudah cukup, nah maka dia akan semangat untuk perang. Ayo berperang, semangat sekali, semangat sekali, semangat sekali. Nah, begitu juga anak-anak mem semuanya. Ya, kalau anak-anak mem itu dikatakan seperti anak panah yang siap untuk dibawa pahlawan. Nah, berbahagialah orang tua yang punya anak-anak yang baik sekali, yang sudah teruji, nah, yang sudah mampu menyenangkan hati orang tua, sehingga orang tua merasakan anak-anak itu memang betul-betul berkat daripada Tuhan yang luar biasa, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang tua kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik semuanya, jadilah anak-anak panah yang teruji bagi orang tua kita, dengan menghargai ciptaan Tuhan sebagai anugerah bagi orang tua kita, sehingga orang tua kita itu mampu semakin kuat ya. Anakku ya, nah baik sekali, dia rendah hati, rajin ke gereja, kemudian rajin beribadah. Nah, sehingga orang tua itu dengan semangat mencari nafkah, berdoa kepada Tuhan, beribadah, mencari kehidupan, memenuhi kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu begitu berharganya kita di mata Tuhan, begitu berharganya anak-anak di mata Tuhan. Nah, pada kitab yang Markus 10 ayat 4 pada khotbah kita minggu yang lalu itu, di situ dikatakan Tuhan juga sayang kepada anak-anak. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halangi mereka untuk berjumpa dengan Yesus, lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, ya kan? Berarti Tuhan Yesus juga cinta akan anak-anak, ya kan anak-anak? Nah, Tuhan sangat mencintai setiap anak yang lahir ke dunia ini, walaupun ia terlahir dalam kondisi apapun. Baikkah dia memiliki kelebihan, baikkah dia memiliki kekurangan. Biasanya, nah, kita tidak boleh dan diinginkan tidak minder. Kita jangan berkecil hati walaupun kita lahir dalam kondisi kekurangan. Kan kita tidak tahu ya, dan anak-anak itu juga tidak menginginkan dia terlahir seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jika ada di dalam hidup kita yang memiliki kekurangan, kita jangan merasa kecil hati. Kita harus berbangga hati bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus mengurangi kekurangan-kekurangan kita itu dengan cara belajar, memperbaiki. Maka sedikit demi sedikit kekurangan kita itu akan lebih baik lagi. Nah, adik-adik yang mempunyai kelebihan, contohnya, marilah kita bantu teman-teman kita, mari kita ajak dia sehingga dia lebih bersemangat lagi. Nah, mari kita tolong yang bisa kita tolong. Kita jangan bersombong hati, kita jangan berbangga hati, tetapi marilah kita saling membantu dan saling menutupi kekurangan kita. Nah, sehingga satu dengan yang lain bisa berjalan dengan baik. Adik-adik yang mengasihi, yang perlu kita ingat adalah walaupun bagaimana diri kita, kondisi kita, Tuhan akan tetap mengasihi kita. Karena apa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, nah sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, mari
Kita sama-sama melipat tangan kita, buat tangan kita di dada, berdua, ya seperti ini. Nah, lalu kita katakan sama-sama apa? Saya berharga di mata Tuhan. Ayo sama-sama adik-adik, saya berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bahagia Tuhan bahwa kami salah satu anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan semangat buat kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu gerakkan hati dan pikiran kami Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu bekerja buat kami supaya kami tidak merasa kecewa ataupun merasa kekurangan walaupun kondisi apa yang kami hadapi. Orang tua kami juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga pendidikan adik-adik kami sekolah minggu yang sekarang ini saat ujian Tuhan. Engkau bukakan hati mereka, Engkau gerakkan hati mereka supaya mereka juga mau belajar sungguh-sungguh walaupun situasi COVID sekarang. Nah, kami juga mendoakan supaya situasi COVID ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kegiatan kami adik-adik sekolah minggu maupun di dalam belajarnya maupun di dalam kegiatan sekolah minggunya bisa berjalan dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan supaya kami layak menerima berkat yang Kau berikan kepada orang tua kami, kepada adik-adik kami semuanya, kepada seluruh guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Kemudian juga Tuhan Engkau berkati juga pendidikan adik-adik kami semua di dalam menghadapi ujian. Tolong pantau seluruh adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, supaya mereka juga bisa belajar dengan baik, sehingga memperoleh hasil dengan baik juga. Jika ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau berkati makanan dan obat yang dia makan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Kak Ima. Oke adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang membimbing kami dan mengasihi kami dan menjadikan kami istimewa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan kepada kami sehingga kami dapat beribadah kembali dari ibadah online ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas semua penyertaan Tuhan dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin hati kami dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami semua firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami agar kami tidak memahami dari pikiran kami dan perasaan kami juga Tuhan, tapi kami juga dapat memahaminya dalam kehidupan kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau memohon ampun ya Tuhan atas perbuatan kami, atas dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Kiranya biarlah Tuhan yang mengampuninya dan kami menyadarinya, dan biarlah kami tidak melakukannya lagi nanti ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon ampun, mungkin kami mengecewakan orang tua kami, teman-teman kami, terlebih kami mengecewakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami bagaimana kami seharusnya bersikap, dan biarlah juga kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus, kami sekarang ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami, kiranya permohonan kami ini dapat sampai kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkehendak atas permohonan-permohonan kami ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pendidikan kami, kiranya biarlah Tuhan yang memberikan kami kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan juga yang mengajari kami dalam pendidikan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang pintar, berhikmat, dan bijaksana di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk ujian kami, mungkin juga teman-teman kami
yang masih ujian, mungkin juga ada yang sedang dalam ujian ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, agar semua persiapan kami, agar semua ilmu yang sudah kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami tuangkan dalam ujian kami dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Ajarkan kami untuk jujur dan ajarkan kami untuk tekun dalam belajar, agar kami tidak perlu melakukan kecurangan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan guru-guru sekolah minggu kami, dan kesehatan orang tua kami. Biarlah kami semua selalu diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup oleh Tuhan. Biarlah juga mungkin kami semua yang sedang sakit, ataupun orang tua kami yang sedang sakit, atau mungkin juga kakak-kakak guru kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan semua usaha-usaha dalam mengobati kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk pekerjaan orang tua kami, biarlah mereka dapat melakukannya dengan semangat, agar kami dapat terpenuhi kebutuhannya. Tuhan juga yang memberikan orang tua kami selalu sukacita, agar mereka melakukan semua pekerjaan mereka di dalam Tuhan, seperti untuk melakukannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk COVID-19 yang masih berlangsung di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, dan juga Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk menjalankan semua prokes yang ada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, siapapun itu ya Tuhan. Biarlah di dalam umurnya yang baru mereka semakin bertumbuh dan bijak di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari dan membimbingnya. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mau berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau berserah kepada Tuhan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi galangan. Kon hambani balas minggu martarima kasih lobe ai pasu buai tumang dijaloni taale tong bingat mahita dan panadong bata rosi goluta pasu itu ai hidup gabe kalangan kang palaho na talupsonay pangabag si pujian olum na ondos indo galangan na mahargan leal mamuan hitain bay Tuhan na ibatata on ma galangan na
lear ondos kon hambani alas ni martari makasih lobe lobe ay pasu pasu buhay tumang ijalohita ale tong pingat mahita ganupan adong kata rosigo lupa pasu pasu itu ay idok ni uhur ni domano busita ay hayu karsilang nagabe galangan say dinat mahita bali tolong ni Tuhanin ale pasahan na pantun indo nagabe galangan kang palaho na talupso na'y pangabaksi pujian olum na ondos indo galangan na mahal kang lear mabuan hitain bay Tuhan na'y batata on magalangan namin ondos na bahamu rapapapon gulong namin ondos na bahamu Adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa seperti biasa persembahan sekolah minggu dari adik-adik dikirim melalui link OVO atau Bank BNI atau Bank BRI atas nama Kak Dharma, atau bisa dikirim juga kepada guru-guru sekolah minggu di tiap sektor masing-masing. Yang kedua adalah jangan lupa kita masih ibadah di minggu depan. Seperti biasa, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya agar siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus, Surya abadi, Allah yang esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi daripada yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau telah mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa
menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami supaya kami menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang maha sempurna. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Terima kasih.